Gen Z dan milenial, apalagi yang pendapatannya masih di sekitar UMR, jangan buru-buru investasi. Kenapa? Saksikan video ini sampai selesai. Yes, sesuai judul dan thumbnail yang kalian udah lihat, Gen Z dan milenial jangan buru-buru mulai investasi. Kira-kira kenapa ya gue ngomong kayak gini, padahal dari tahun 2020 itu gue jor-joran banget ngajakin milenial, Gen Z, generasi muda untuk segera mulai berinvestasi. Tapi kenapa sekarang ada video ini? Oke, gue akan jelasin. Gini, pertama, gue ngerti banyak di antara kalian yang mungkin baru mulai berinvestasi saat corona kemarin. Kita sebutnya sebagai coronials gitu ya, yang mulai di 2020 dan 2021. Terutama investasi saham. Apalagi waktu itu marketnya lagi bagus banget, lagi naik ya, jadi kayak beli apa aja gitu bisa cuan. Ya tapi kejadian bull run atau bullish harga semuanya pada naik begitu, mungkin kejadiannya sesekali aja. Di tahun-tahun berikutnya ya belum tentu kayak gitu. Ada peluang untuk terjadinya koreksi, terjadinya penurunan. Jadi, untuk teman-teman di sini yang memang belum terlalu paham tentang investasi, sebaiknya tahan dulu, jangan mulai berinvestasi dulu. Kalian nonton dulu video ini. Karena di video ini gue akan jelasin tentang profil risiko dan tujuan investasi atau goals. Karena kedua hal ini akan sangat menentukan kira-kira pilihan instrumen investasi apa yang paling cocok sama kalian masing-masing. Kayak mungkin teman-teman contohnya ada yang lebih cocok di saham, silahkan di saham. Tapi mungkin ada yang lebih cocok di deposito atau obligasi, yang nggak ada yang salah. Silahkan juga berinvestasi di sana. Nah, tapi sekarang cara milihnya kayak gimana? Oke, di sini gue akan highlight dulu poin yang pertama, gue akan bahas tentang profil risiko. Nah, pastinya teman-teman di sini udah tahu ya, gue akan bagi jadi 3 profil risiko. Yang pertama ada konservatif, ini profil risiko yang cenderung maunya aman gitu ya. Maunya naik tapi aman. Terus yang kedua ada moderat, ini agak sedikit lebih beresiko, ya. Terus yang ketiga ada agresif, ini yang paling beresiko. Nah, teman-teman di sini harus define dulu, kira-kira di antara 3 profil resiko ini, kalian itu tipikal yang mana? Pastinya, setiap pilihan profil risiko punya plus dan minusnya sendiri. Bahkan punya return atau imbal hasil yang bisa berbeda-beda. Di samping sini, gue akan tampilin tangga profil risiko ya berbanding dengan return yang dihasilkan. Yang pertama, yang paling bawah di sini kalau teman-teman sifatnya lebih konservatif ya, lebih mau main aman. Nah, pastinya dengan teman-teman main aman, teman-teman bisa dapat return yang relatif lebih kecil. Itu gue saranin di deposito aja. Karena ya itu bisa menghasilkan return, bisa menghasilkan cuan walaupun nggak terlalu besar. Kayak mungkin sekarang di bank-bank besar mungkin di antara 2-4%. Sekarang ada pilihan yang menarik juga kalau misalkan teman-teman taruh deposito savings di digital banking. Itu lumayan tuh, bisa 6-8%. Apalagi kalau misalkan teman-teman berinvestasi di bank-bank yang sudah dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi ada backupnya. Nah, ini aman. Oke, lalu kalau misalkan kita naik ya ke tangga berikutnya, tangga yang relatif lebih tinggi resikonya, atau gue ngomong moderat lah ya. Mungkin teman-teman di sini bisa pilih ke obligasi, surat hutang gitu ya. Nah, surat hutang ini aja sendiri dibagi jadi 2 lagi, surat hutang swasta sama surat hutang pemerintah BUMN. Nah, yang pemerintah BUMN ini ya lebih low risk, tapi returnnya juga lebih rendah karena ini dijamin sama pemerintah. Ya, nggak mungkin kan pemerintah kita bangkrut. Tapi ada juga obligasi yang ke swasta. Ini returnnya lebih besar, tapi ada potensi, namanya perusahaan ya, perusahaan swasta itu ada potensi untuk bangkrut. Lalu ada satu instrumen juga yang menurut gue sangat menarik ya, dan gue juga punya investasi di sini, yaitu di reksadana. Nah, kalau misalkan gue ditanya gitu sama teman-teman gue, bro, kira-kira investasi apa nih ya yang menarik? Gue pemula banget nih. Nah, jawaban pertama gue pasti, lu belajar dulu deh reksadana. Kenapa reksadana? Jadi reksadana ini istilahnya seperti kita menitip dana, tapi secara legal ya, kepada pihak yang lebih berpengalaman, kepada fund manager. Pastinya mereka udah belajar, udah tahu kondisi market, nah kita titipin nih dana kita ke mereka. Mereka akan menghimpun dana masyarakat untuk nanti diinvestasikan di tempat-tempat yang menurut mereka berpotensi. Nah, reksadana ini juga menarik ya, karena dia itu ada 4 pembagiannya. Ya, dia ada pembagian berdasarkan profil risiko juga nih. Yang pertama ya, teman-teman bisa investasi di reksadana pasar uang. Nah, ini diinvestasikan di deposito dan juga surat hutang yang mau jatuh temponya sebentar lagi. Ini versi konservatif dari reksadana. Terus ada reksadana pendapatan tetap ya, ini investasinya di obligasi, di surat hutang, baik pemerintah atau swasta. Terus ada reksadana campuran, ya ini tempat investasinya campur-campur ya, karena ada yang keempat yaitu reksadana saham. Nah, ini investasinya mostly di instrumen saham. Nah, kalau yang campuran ini, ya dia bisa gabung gitu, dia mau yang mana, itu bisa di-mix sama dia. Jadi kalau mau lebih fleksibel, teman-teman bisa pilih reksadana campuran. Dan sampai saat ini pun gue masih punya ya investasi di reksadana, walaupun gue juga investasi di saham.
ya biar diversifikasi aja gitu. Tapi di reksadana saat ini gue pilih reksadana pendapatan tetap. Karena untuk sahamnya gue udah kelola portofolio gue langsung. Jadi untuk teman-teman di sini yang mungkin baru mulai berinvestasi, ya nggak apa-apa, nggak harus ke saham langsung. Apalagi kalau misalkan teman-teman belum gitu paham gitu cara kerja pasar saham. Yang ada, gue khawatirnya teman-teman nanti kaget ketika portofolionya turun dan malah jadi malas berinvestasi karena minus gitu. Padahal ya sebenarnya minus atau resiko itu adalah bagian dari investasi. Jadi teman-teman harus atur sesuai profil resiko kalian. Nah itu pilihan instrumen investasi kalau kita lihat dari sisi manajemen risikonya. Lalu yang kedua, gue akan bahas dari sisi tujuan investasi atau goals-nya. Nah ini juga bisa berbeda-beda karena gue yakin gitu ya, gue, kalian, dan teman-teman yang lain juga pasti punya goals yang berbeda-beda. Contoh, misalkan ya, gue mau pakai uang gue untuk beli rumah misalkan 1 tahun lagi. Nah, 1 tahun ini menurut gue investasi yang cukup short term ya, jangka pendek, dan nggak gitu cocok kalau misalkan kita investasikan ke instrumen high risk, kayak contohnya saham atau even kripto. Biasanya kalau untuk jangka pendek, gue tuh menyarankan teman-teman pilih yang konservatif, either itu deposito, obligasi, atau ya reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap. Ini masih oke ya untuk short term. Sedangkan untuk jangka menengah sampai jangka panjang, mungkin 3 tahun, 5 tahun, itu gue menyarankan teman-teman untuk berinvestasi di reksadana saham. Kalau misalkan kalian belum bisa milih saham sendiri. Tapi kalau udah bisa screening dan milih saham yang bagus, ya kalian langsung invest aja di sahamnya langsung. Itu yang selalu jadi perdebatan ya. Bagusan mana instrumen ini atau instrumen itu? Itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Sekarang tinggal sesuaikan goals kalian apa. Kalau nih ya, misalkan kalian mau nikah nih 1 tahun lagi, tahun depan nih mau nikah. Terus kalian all in gitu, invest di saham. Terus sahamnya ternyata 1 tahun ke depan bergerak turun. Ya masa kalian mau batal nikah kan nggak mungkin kan, karena kan undangan udah disebar, udah ngomong sama orang tua, ini itu kan kayaknya mustahil gitu ya. Nah nanti kalau udah kepepet, jadi mau nggak mau kalian cut loss gitu, kalian jual rugi. Padahal tahun kedua, tahun ketiga itu pasar saham lagi bagus dan dia bisa lanjut naik lagi. Nah ini makanya selalu gue ingetin, pilih instrumen investasi, pilih metode investasi yang paling cocok dengan risk profile dan goals kalian. Ini bisa berbeda ya antara satu orang dengan orang lain. Jadi kalau kalian ngikutin gue pun itu bisa nggak cocok. Sama kayak gue ngikutin teman gue, yaitu bisa nggak cocok. Makanya jawaban ini harus bisa kalian putusin sendiri. Nah makanya gue menyarankan untuk teman-teman yang baru terjun, baru memulai investasi, untuk kira-kira cross-check dulu nih. Cari tahu dulu dalam diri kalian tuh lebih cocok sama yang mana. Jangan buru-buru milih investasi. Apalagi kalau kalian nggak ngerti kripto, kalian masuk ke kripto banyak gitu. Padahal kripto bisa turun 80%, bahkan bisa jadi 0 gitu ya. Ini yang perlu kalian garis bawahi. Nah, tapi pasti muncul pertanyaan, bro, kalau gitu lu invest kemana? Boleh dong di-share. Oke, kalau gua berdasarkan apa yang gua pelajari selama ini dan setelah gua cross-check risk profile dan tujuan investasi gua itu cocok dengan reksadana dan saham. So, alokasi terbesar uang gua, aset gua itu ke reksadana dan saham. Kalau reksadana, gue pilih reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Ya ini untuk jaga-jaga ya, untuk short term. Sedangkan untuk investasi jangka menengah sampai jangka panjangnya, gue taruh di saham. Tapi itu gue manage portofolio gue sendiri. Jadi tidak melalui fund manager di reksadana. Nah, pasti muncul pertanyaan selanjutnya, bro, kalau gitu gimana cara mulainya? Beli saham, beli reksadana tuh belinya di mana sih? Gue nih masih baru banget. Oke, gue akan jelasin di sini dan gue akan kasih rekomendasi satu aplikasi yang bisa kalian pakai untuk beli reksadana dan juga beli saham, yaitu Ajaib Investasi. Berani mulai investasi sekarang. Invest saham atau reksadana Di satu aplikasi Ajaib. gampang buat yang baru berani mulai. Aman lagi. Bisa meroket kapan aja. Yuk, saatnya berani mulai investasi saham. Dan reksadana. Ajaib, berani maju. Bisa langsung aja download di Play Store ataupun App Store. Jangan lupa pas daftar masukin kode Ajaib KV217 untuk dapetin bonus-bonusnya. Selain itu, Ajaib juga banyak banget ya ngadain promo-promo, ngadain event-event yang bisa langsung aja kalian lihat di Instagramnya Ajaib. Dan lagi sekarang Ajaib lagi ngadain campaign untuk kalian yang baru buka account di Ajaib dan tinggal top up aja 100.000, kalian berhak dapetin cashback 50.000 buying power yang bisa kalian pakai untuk investasi. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa lihat linknya di kolom deskripsi. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.